Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kunil Primbon Jowo. Pada kesempatan kali ini Kunil Primbon Jowo akan membahas tentang sering dikira pesugihan oleh tetangga. 7 weton yang kekayaannya segera melimpah karena disukai oleh malaikat pembagi rezeki menurut Primbon Jowo. Dan sebelum kita melanjutkan pembahasan, terlebih dahulu Mbak Kunil mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang telah hadir di channel ini. Semoga teman-teman panjang umur, sehat walafiat, dan mendapatkan rezeki yang berkah. Amin. Dan kita lanjut ke pembahasan ya teman-teman. Dalam tradisi kepercayaan masyarakat Jawa, weton bukan sekedar perhitungan hari kelahiran, tetapi juga memiliki kaitan erat dengan nasib, keberuntungan, dan rezeki seseorang. Bagi sebagian orang yang memahami Primbon Jawa, kepercayaan ini sangat penting dalam melihat masa depan, termasuk hal kekayaan dan rezeki. Ada beberapa weton yang dianggap memiliki peluang besar untuk mendapatkan kekayaan yang melimpah karena disukai oleh malaikat pembagi rezeki. Namun sayangnya di masyarakat keberuntungan semacam ini sering disalahartikan sebagai pesugihan oleh tetangga sekitar. Pesugihan dalam konteks negatif sering dikaitkan dengan cara mencari kekayaan yang melibatkan makhluk halus atau hal-hal gaib. Tetapi dalam Primbon Jawa, kekayaan yang melimpah bisa saja datang tanpa campur tangan dunia gaib, melainkan karena keberuntungan seseorang berdasarkan weton lahirnya. Dilansir dari channel YouTube Kunil Primbon Jowo. 7 weton yang diyakini kekayaannya akan melimpah dan disukai oleh malaikat pembagi rezeki menurut Primbon Jawa. Yang pertama adalah Rabu Pon. Orang yang lahir pada Rabu Pon akan memiliki watak yang ulet dan tekun. Mereka tidak mudah menyerah dalam mengejar tujuan hidup. Ketekunan dan kerja keras mereka akhirnya mengundang keberuntungan dalam hal rezeki. Menurut Primbon Jowo, Rabu Pon adalah salah satu weton yang dilindungi oleh malaikat pembagi rezeki. Ketika waktu keberuntungan mereka tiba, kekayaan bisa datang dari berbagai arah. Selain itu, orang dengan weton ini seringkali dianggap memiliki daya tarik yang kuat dalam hal bisnis dan karir. Tidak jarang tetangga merasa iri atau bahkan curiga sehingga muncul anggapan bahwa kekayaan mereka didapat melalui pesugihan. Karena kekayaan yang melimpah ini datangnya secara tidak wajar karena sangat banyak sekali ya teman-teman. Dan nomor 2 adalah Jumat Kliwon. Orang yang lahir pada Jumat Kliwon memiliki aura mistis yang kuat. Orang yang lahir Jumat Kliwon sering dianggap memiliki kesaktian tertentu. Namun dalam konteks Primbon Jawa, mereka sebenarnya memiliki keberuntungan besar dalam hal rezeki karena selalu mendapatkan berkah dari malaikat pembagi rezeki. Jalan mereka menuju
kejayaan seringkali terlihat tak terduga dan rezeki yang datang sering tanpa mereka sangka-sangka. Kesalahpahaman mengenai keberuntungan mereka datang membuat mereka diidentifikasi dengan hal-hal gaib atau pesugihan. Padahal mereka hanya sedang menjalani fase keberuntungan yang ditakdirkan oleh weton lahirnya. Nomor 3 adalah Minggu Legi. Mereka yang lahir pada Minggu Legi memiliki watak yang ceria, optimis, dan pandai memanfaatkan peluang. Orang dengan weton ini sering dikaitkan dan diberkati dengan rezeki melimpah, terutama di usia dewasa. Aura positif yang mereka miliki mengundang berbagai kesempatan bisnis dan usaha yang kemudian membawa kekayaan dalam hidup mereka. Keberuntungan ini kadang membuat mereka disalahpahami oleh orang sekitar. Karena rezekinya yang melimpah ruah, jadi orang akan sering beranggapan bahwa pemilik weton ini memiliki pesugihan. Kekayaan yang datang begitu mudah dan cepat seringkali dianggap hasil dari cara-cara yang tidak lazim, padahal sesungguhnya adalah bagian dari berkah yang mereka terima. Nomor 4, Selasa Wage. Orang yang lahir pada Selasa Wage sering memiliki kecerdasan yang tajam dan kemampuan beradaptasi yang luar biasa. Mereka pandai melihat peluang dalam situasi apapun. Oleh karena itu banyak dari mereka yang sukses dalam dunia bisnis atau pekerjaan. Primbon Jawa menyebutkan bahwa weton ini sangat disukai oleh malaikat pembagi rezeki karena mereka selalu menggunakan rezeki yang didapatkan untuk hal-hal positif. Meski begitu, keberhasilan dan kekayaan yang mereka raih seringkali membuat mereka dicurigai sebagai pelaku pesugihan. Ini disebabkan karena perubahan nasib mereka yang tiba-tiba terlihat sangat drastis di mata orang lain atau tetangga. Nomor 5 adalah Kemis Pahing. Weton Kemis Pahing dikenali sebagai salah satu weton yang memiliki kekuatan spiritual yang tinggi. Namun tidak hanya dari sisi spiritual, weton ini juga dikenali dengan keberuntungan dalam hal materi. Orang yang lahir pada Kemis Pahing memiliki potensi besar untuk mendapatkan kekayaan secara tiba-tiba tanpa usaha yang terlalu keras. Mereka sering disebut-sebut sebagai orang yang dilindungi oleh malaikat pembagi rezeki, karena rezekinya yang datang sering kali tanpa tanda-tanda. Sebelumnya tetangga atau orang sekitar kadang merasa heran dan curiga. Tetangga dan alam sekitar itu merasa kok tiba-tiba kenapa rezekinya banyak sekali, dan beranggapan bahwa pemilik weton ini memiliki pesugihan. Dalam Primbon Jawa, orang Sabtu Kliwon disukai Namun bagi yang memahami, primbon ini adalah bagian dari takdir yang ditentukan sejak lahir. Nomor 6 adalah Sabtu Kliwon. Sabtu Kliwon adalah salah satu weton yang memiliki kekuatan besar dalam hal rezeki. Orang yang lahir pada weton ini seringkali memiliki rezeki yang datang
dari jalur-jalur yang tidak terduga. Mereka juga memiliki kemampuan menarik perhatian orang lain sehingga seringkali sukses dalam bisnis atau usaha. Dalam Primbon Jawa, orang Sabtu Kliwon disukai oleh malaikat pembagi rezeki karena mereka pandai berbagi dan menggunakan kekayaan untuk kepentingan yang baik. Sayangnya hal ini sering disalahgunakan oleh sekitar sehingga kekayaan mereka seringkali dianggap sebagai hasil dari pesugihan. Dan yang terakhir adalah nomor 7, Senin Pon. Mereka yang lahir pada Senin Pon seringkali memiliki kepribadian yang tenang, sabar, dan tidak mudah tergoda oleh hal-hal negatif. Mereka percaya bahwa rezeki datang dari usaha yang jujur dan bersih. Orang dengan weton ini memiliki keberuntungan besar dalam hal kuliner, dalam hal karir, dan seringkali naik jabatan atau mendapatkan kekayaan dalam waktu singkat. Rezeki yang datang kepada mereka seolah mengalir dengan lancar tanpa hambatan. Tetangga yang tidak paham seringkali salah menilai kekayaan ini sebagai hasil dari pesugihan. Namun sebenarnya ini adalah bagian berkah dan takdir yang sudah digariskan dalam Primbon Jawa. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Dan Mbak Kunil sentiasa mengingatkan, ini hanyalah sekedar ramalan Primbon Jawa. Jadi kita tidak perlu percaya 100% ya teman-teman, karena Primbon Jawa itu bukan suatu kepercayaan, tapi jadikan sebuah ilmu, yaitu ilmu titen. Dan namanya Primbon Jawa itu memang tidak bisa dipercaya dengan mutlak, dan sewaktu-waktu bisa saja berganti gitu loh. Nah, maksudnya gini, dalam ramalan contohnya pada hari ini keberuntungan kita sangat banyak, tetapi dalam kehidupan nyata kok tidak seperti itu. Nah, itu namanya kan tidak cocok, dan mungkin ada sebagian yang kecewa, oh kata Primbon Jawa ini ternyata tidak cocok. Namanya kan itu setiap hari itu kan memang selalu berganti-ganti. Makanya saya selalu mengingatkan, jangan dipercaya ramalan Primbon Jawa dengan mentah-mentah. Kita harus bisa menyaringnya, dan segala usaha pun harus kita lakukan setiap saat agar keberuntungan selalu menyertai pada kehidupan kalian. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Dan seandainya videonya Mbak Kunil ini bermanfaat, seperti biasanya Mbak Kunil minta dukungannya ya dengan like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Memang kita tidak bisa memungkiri, terkadang kalau ada orang yang rezekinya melimpah, rezekinya banyak dan sangat lancar, pasti para tetangga itu kan selalu berpikir, jangan-jangan si A ini punya pesugihan, jangan-jangan si B ini punya tuyul, dan sebagainya. Padahal mereka mendapatkan rezeki memang dari berkah weton kelahiran, dan secara kebetulan Allah sedang mengabulkan atau memudahkan rezekinya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Dan Mbak Kunil minta maaf dengan suaranya yang belepotan, belekak-beleku, plentat-plentot, intinya tidak nyaman.
dan ambil saja dari segi baiknya, yang jelek kita buang jauh-jauh, dan tidak perlu kita perdebatkan tentang kekurangan orang lain. Dan videonya Mbak Gunul tidak perlu berlama-lama, sampai di sini dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, see you, bye bye, assalamualaikum.